Timnas Indonesia sukses masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun langkah skuad Garuda di babak ini tidak akan mudah. Undian untuk putaran ketiga sudah dilangsungkan. Indonesia bernasib kurang beruntung karena harus berada di satu grup dengan raksasa langganan Piala Dunia. Seperti apa peluang Timnas Indonesia di grup neraka? Indonesia ada di posisi yang tidak diunggulkan ketika di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 memasuki putaran kedua. Ini menjadikan Indonesia menjadi negara dengan peringkat terendah di antara negara ASEAN yang lain. Indonesia berada di grup C yang dihuni oleh Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain dan Cina. Ketika babak kualifikasi putaran kedua memasuki matchday awal, lagi-lagi anak asuhan Sintayong dipandang sebelah mata. Hal ini disebabkan karena Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di dua laga awal. Tim Garuda hanya sanggup menahan imbang Filipina dengan skor 1-1. Dan di pertandingan pertama, Indonesia dibantai Irak 5-1. Salah satu lawan tersulit yang akan dihadapi Indonesia nantinya adalah Jepang. Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang tidak pernah absen di acara 4 tahunan tersebut. Berbeda grup C, grup A dan grup B mempunyai persebaran kekuatan yang merata. Namun tidak ada yang mengira nasib kurang bagus menghampiri Indonesia. Lawan termudah yang bisa dihadapi Indonesia mungkin Bahrain dan Tiongkok saja di putaran ketiga ini. Bukan tanpa alasan Bahrain dan Tiongkok adalah lawan termudah, pasalnya kontestan lain di grup ini adalah para kekuatan benua kuning. Mereka adalah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Grup C tentu saja menjadi grup paling maut di putaran ketiga nanti. Pasalnya di grup inilah 3 langganan Piala Dunia berkumpul jadi satu. Di grup B, Korea Selatan menjadi salah satu negara di luar Arab yang akan berkompetisi di sini. Anggota grup lainnya adalah Irak, Jordania, Oman, Palestina dan Kuwait. Sementara di grup A, Korea Utara yang juga merupakan negara dengan peringkat FIFA terendah akan berjibaku dengan negara-negara lain, seperti Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab dan Kirgistan. Dibandingkan dengan grup lainnya, grup C jelas merupakan grup paling sulit. Jepang yang kerap mendapat julukan bos terakhir ada di grup ini, pun dengan 2 langganan Piala Dunia lainnya Arab Saudi dan Australia. Jangan lupakan pula Tiongkok dan Bahrain yang peringkatnya berada jauh di atas Indonesia. Sekedar informasi, Tiongkok berada di peringkat 88 FIFA, sementara itu Bahrain berada di peringkat 81 FIFA. Selain kalah secara ranking, Indonesia juga mempunyai head-to-head buruk melawan 2 negara tersebut. Indonesia hanya menang 3 kali dari 17 laga melawan Tiongkok, sementara melawan Bahrain Indonesia menang 2 kali dari 7 laga. Indonesia wajib waspada pada Australia. Australia adalah salah satu tim dengan penampilan terbaik selama putaran kedua dan bahkan belum pernah kebobolan dalam 2 pertandingan terakhirnya dengan catatan selalu menang. Arab Saudi sementara itu tidak perlu diragukan reputasinya di kancah internasional. Tahun 2022 lalu mereka mengemparkan dunia ketika berhasil membuat Argentina bertekuk lutut di Piala Dunia. Walau statusnya hanya runner-up di grup G, Arab Saudi besutan Roberto Mancini merupakan tim dengan penampilan paling konsisten di turnamen internasional. Jepang adalah bos terakhir yang harus dihadapi Indonesia di grup C. Negeri Samurai Biru tidak perlu diragukan lagi soal penampilannya di kancah internasional. Negara di Asia dengan peringkat tertinggi FIFA. Jepang juga tidak pernah absen dari Piala Dunia dalam 7 edisi terakhir turnamen 4 tahunan tersebut. Indonesia tahu bahwa lawan yang akan dihadapi nanti bukan negara-negara sembarangan, tapi tim Garuda menolak menyerah sebelum berlaga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Keberhasilan Indonesia menembus putaran ketiga saja berangkat dari sebuah ketidakmungkinan yang terbantahkan karena kerja keras. Sintayong sementara itu menunjukkan semangat yang lebih besar. Sintayong sejak dulu ingin anak asuhannya menghadapi lawan yang super berat.
Shin mengharapkan Korea Selatan menjadi musuh timnas berikutnya. Ini artinya Coach Shin tak gentar dengan nama-nama besar kontestan putaran ketiga, meskipun fakta di atas kertas menyatakan bahwa skuadnya adalah yang paling lemah di fase ini. Karena nyatanya di level U23 saja Garuda setidaknya bisa merepotkan sebagian kontestan grup C pada Piala Asia U23. Indonesia pernah menaklukkan Australia di ajang tersebut. Tim Merah Putih juga sempat merepotkan Jepang di turnamen yang sama walau berakhir dengan kekalahan untuk Indonesia. Terkhusus Arab Saudi, Indonesia punya rekor begitu buruk, menelan 10 kekalahan dari 12 laga. Kendati demikian, beberapa punggawa timnas sempat mendapat pujian dari Roberto Mancini. Ini sejatinya bahwa Mancini juga menaruh respect untuk Indonesia. Dengan lawan-lawan yang akan sangat sulit, Indonesia pastinya akan sulit untuk menembus putaran ketiga. Namun sepak bola selalu punya cara menyajikan sisi-sisi yang kadang sulit dipercaya. Keberhasilan Indonesia yang sebelumnya kurang diunggulkan di putaran kedua saja sudah menjadi salah satu contohnya, tapi berkaca dari apa yang telah dicapai negara-negara adidaya sepak bola Asia macam Jepang, Australia dan Arab Saudi, peluang Indonesia finish di atas Jepang, Arab Saudi dan Australia hampir mustahil. Realistis saja, Indonesia rasanya layak menempati posisi 4 di grup ini. Jika skenario ini terjadi maka Indonesia harus melewati putaran keempat dulu sebelum bisa sampai di Piala Dunia 2026. Sementara itu juara grup C nampaknya masih dipegang oleh Jepang sebagai bos terakhir Asia. Itulah dia ulasan soal timnas Indonesia yang berada di grup neraka setelah menggendong ASEAN. Bagaimana menurut football lover, apakah masih ada kesempatan untuk Indonesia menaklukkan putaran ketiga dan maju ke turnamen final Piala Dunia 2026?